warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia dengan NIM 23110034, program studi S1 Farmasi dengan mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hendra Sudrajat, SHMH. Pada hari ini, tanggal 28 April 2024, saya akan menjelaskan teori konstitusi Nusantara sebagai suatu teori baru yang ditemukan pada tahun 2016 di Malang, Provinsi Jawa Timur oleh Bapak Dr. Hendra Sudrajat sebagai peraih rekor muri hukum tata negara termuda di Indonesia dengan lulus Komputer pada tahun 2011 dan saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Kadar Bangsa Palembang. Teori konstitusi Nusantara merupakan teori yang menjelaskan tentang konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa lalu, yakni pada masa kerajaan dan kesultanan Nusantara, dan berfungsi sebagai nilai atau keteladanan berkonstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara saat ini. Dalam teori konstitusi Nusantara memiliki bahasan yang berhubungan dengan mata kuliah kewarganegaraan, karena salah satu pembahasannya adalah terkait dengan konstitusi negara baik secara tertulis dan tidak tertulis. Adapun komponen teori konstitusi Nusantara atau teori naturalisme Constitution State of Culture sebagai berikut. 1. People habits atau kebiasaan masyarakat. Pada masa keemasan Nusantara, terdapat kehidupan masyarakat yang memiliki tradisi dan kebiasaan para pemimpin masyarakat di kala itu. Kebiasaan para pemimpin dan tokoh masyarakat sebagai suatu cerminan keteladanan dalam bermasyarakat. Keteladanan tersebut terlihat dalam perilaku dan tindakan yang diikuti oleh anggota kelompok masyarakat. Menjadi modal terbentuknya suatu masyarakat, sehingga di mana masyarakat di situ terdapat hukum. Kemudian yang kedua ada living law atau hukum yang hidup. Keteladanan yang muncul dari kebiasaan, baik para tokoh masyarakat, kemudian melahirkan hukum yang hidup yang sebenarnya menciptakan hukum yang tidak tertulis dan hukum yang tertulis. Terdapat banyak hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya bagi masyarakat adat yang ada di Indonesia. Hukum yang hidup ini menjadi tradisi dan adat istiadat masyarakat di Indonesia dan dijamin dalam konstitusi. 3. The power of king atau kekuatan pemimpin. Dalam sebuah kepemimpinan dibutuhkan suatu kekuatan pemimpin dalam menggerakkan kepemimpinannya. Sehingga dalam teori konstitusi Nusantara ini menjelaskan bahwa hukum yang hidup tadi menjadi kekuatan pemimpin untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahannya dan berlaku di setiap tingkatan kepemimpinan baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kekuatan pemimpin ini dapat melahirkan kebijakan publik yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Kemudian ada 4, yaitu Royal Constitution atau konstitusi negara. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan poin penting dari suatu konstitusi adalah materi muatan konstitusi sehingga konstitusi negara berfungsi untuk mengatur tatanan negara, termasuk untuk membatasi kekuasaan negara, mengatur distribusi kekuasaan negara, dan konstitusi negara terdiri dari konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Kemudian yang kelima ada archipelago, teritori atau kewilayahan Nusantara, kedaulatan negara. Teori konstitusi Nusantara memberikan penjelasan bahwa kedudukan kewilayahan Nusantara sangat penting. Penjelasan kewilayahan Nusantara sama artinya dengan kedudukan kedaulatan negara. Hal ini memberikan pemahaman secara umum bahwa negara terbentuk dari sebuah wilayah dan kedaulatan masing-masing negara. Di samping berasal dari rakyat dan pemerintah, sehingga kewilayahan posisi keilmuannya penting untuk memperkuat posisi negara. Menurut Bapak Dr. Hendra Sudrajat SHMH sebagai dosen kewarganegaraan menjelaskan bahwa dari segi kewilayahan di Kota Palembang terdapat wilayah ilir dan ulu yang sebenarnya dari segi teori konstitusi Nusantara merupakan kajian ketatanegaraan Nusantara yang perlu dipahami oleh generasi kini dan mendatang. 6. Ada kingdom struktur atau struktur negara. Kingdom struktur atau struktur negara dalam pembahasan teori konstitusi Nusantara merupakan struktur dan pembagian kekuasaan seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Struktur negara ini bekerja untuk memaksimalkan organ-organ negara dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Menurut Bapak Dr. Hendra Sudrajat SHMH sebagai dosen kewarganegaraan menjelaskan bahwa pada masa kerajaan Sriwijaya terdapat prasasti Telaga Batu yang salah satu isinya mengenai struktur ketatanegaraan di masa pemerintahan kerajaan Sriwijaya.
Kemudian yang ketujuh ada konsensus legality atau legalitas konsensus. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan bahwa konsensus legality atau legalitas konsensus merupakan kesepakatan antara pemimpin dan rakyat dalam suatu negara. Hal ini terlihat pada penyerahan kedaulatan rakyat dalam konsep negara demokrasi melalui mekanisme konstitusional pemilihan umum yang terdiri dari pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, pilkada, dan pemilihan kepala desa. Menurut Bapak Dr. Hendra Sudrajat, SHMH, sebagai dosen kewarganegaraan menjelaskan bahwa konsensus legality ini dalam teori konstitusi Nusantara bisa dikaji dan diteliti dengan pemilihan pemimpin marga atau yang dikenal dengan pemilihan Pazirah yang berlaku di Palembang. 8 ada state regulation atau regulasi negara. Regulasi negara dalam teori konstitusi Nusantara yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang lainnya serta peraturan lain yang berada di bawahnya. Sehingga sebagai bagian dari kategori state regulation dalam kajian teori konstitusi Nusantara, menurut Bapak Dr. Hendra Sudrajat, SHMH, sebagai dosen kewarganegaraan menjelaskan bahwa di masa kerajaan Palembang terdapat regulasi kerajaan, yakni Undang-Undang Simbur Cahaya yang ditulis dan disusun oleh Ratu Sinuhun. Yang kesembilan ada value transformation atau transformasi nilai. Dr. Hendra Sudrajat, SHMH, sebagai penemu teori konstitusi Nusantara selalu mengatakan bahwa Indonesia today and tomorrow is the reality of the archipelago in the past. Yang artinya, Indonesia hari ini dan esok adalah kenyataan Nusantara di masa lalu. Sehingga komponen terakhir teori konstitusi Nusantara menjelaskan value transformation atau transformasi nilai konstitusi Nusantara di masa lampau yang dapat dijadikan sebagai keteladanan berkonstitusi pada negara kesatuan Republik Indonesia saat ini. Karena negara mengalami krisis keteladanan bernegara sehingga transformasi nilai konstitusi sangat penting di masa yang mendatang. Demikian penjelasan dan pembahasan teori konstitusi Nusantara ini sebagai tugas mata kuliah kewarganegaraan, yaitu konstitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.